Lahir baru artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semalam CJ saya sudah mengikut-ikut berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pada saat itu, seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia dikatakan lahir baru. Dan seorang yang lahir baru harus bertumbuh. Contoh, seorang mama, seorang ibu, pada saat dia melahirkan, keluarga itu akan berbahagia. Jika ada satu orang lahir di tengah-tengah keluarga, maka keluarga tersebut akan bersorak-sorai karena ada satu orang yang sudah lahir di tengah-tengah keluarga tersebut. Begitu juga kalau dalam keluarga Allah ada satu orang lahir baru, berarti ada satu orang bertobat. Jika ada satu orang bertobat, maka penduduk sorga bersorak-sorai. Malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai. Anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, para gereja-gereja Tuhan akan bersorak-sorai, bergembira, karena ada satu orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dirampas, yang seharusnya dia tempatnya di neraka dipindahkan ke sorga. Sehingga jika kita bertanya kepada orang yang sudah lahir baru, kalau pada saat ini engkau mati, engkau kemana? Maka jawaban orang yang lahir baru itu ke sorga. Boleh jadi orang dunia berkata, engkau gila. Boleh jadi orang yang tidak mengerti berkata, mana mungkin banyak kali dosamu. Engkau suka menipu, engkau suka berbohong. Mana mungkin kau ke sorga. Tapi firman Tuhan, Alkitab berkata, merah apapun dosamu, Tuhan buat seputih salju. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, amal ibadahmu, perbuatan baikmu seperti kain lapuk di hadapanku. Jadi kita ke sorga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena anugerah Tuhan bagi kita. Seorang yang sudah lahir di tengah-tengah keluarga itu, jika seorang anak itu lahir, maka keluarga itu ingin anak itu berkembang. Dari mulai dia umur 1 bulan, 3 bulan merangkak, dan 5 bulan mulai lagi mentelungkup, dan belajar berjalan, dan beberapa tahun kemudian dia bisa berlari, berapa tahun kemudian dia mulai menjadi anak balita, dia masuk sekolah SD, dan dia sampai masuk sekolah SMP, SMA, kuliah, dan berumah tangga. Begitu juga di dalam Tuhan, jika seorang yang sudah lahir baru, dia harus bertumbuh. Untuk meyakinkan bahwasanya kalau engkau mati ke sorga, satu contoh yang mama mau sampaikan. Di saat Tuhan Yesus disalib, ada di kiri kanannya orang juga disalib. Yang di sebelah kiri berkata, aku nggak mau, aku nggak percaya. Tapi yang di sebelah kanan berkata, oh Tuhan, oh jika engkau nanti di sorga, kau ingat aku ya. Pada saat disalib itu, Tuhan katakan, sesungguhnya pada saat ini engkau sudah bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi, yang membuat orang bisa diselamatkan, bisa masuk ke sorga adalah imanmu. Katakan amin. Jadi mulai malam ini, belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pohon yang bertumbuh Yesaya akan menghasilkan buah. Jika pohon tidak menghasilkan buah, maka Tuhan menebang pohon tersebut. Anugerah Tuhan yang sudah diberikan Tuhan supaya kita masuk ke surga
itu dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya saya? Hari lepas hari kita belajar untuk berbuat yang baik. Hari lepas hari kita belajar firman Tuhan. Hari lepas hari kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga buah-buah Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Orang yang lahir baru sudah tinggal Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri ada bagi orang yang sudah lahir baru karena sudah tinggal Roh Kudus. Salah satu malam ini kita pelajari penguasaan diri. Penguasaan diri biar jangan ikut berteman orang-orang yang berdosa. Penguasaan diri bisa mengatur waktu dengan baik. Penguasaan diri untuk kehidupan seperti narkoba. Penguasaan diri supaya jangan terlibat dalam pornografi. Penguasaan diri biar jangan terlibat dalam percabulan. Dengan apa orang muda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setelah engkau lahir baru, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Nanti kita belajar lebih banyak lagi tentang baptisan. Engkau harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah sunat bagi orang Kristen. Sunat artinya ditanggalkan, menanggalkan, ditenggelamkan. Baptisan sunat bagi orang Kristen. Setiap orang yang sudah lahir baru diajari firman Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu diajari firman Tuhan lagi sehingga dia memberi dirinya untuk dibaptis. Saat kita dibaptis, kita dikuburkan. Apa yang dikuburkan? Dosa kita, kutuk dosa kita, tabiat dosa kita dikuburkan dalam nama Yesus. Sehingga Roh Kudus saja yang mengajari hidup kita untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam orang yang lahir baru selalu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang lahir baru kesukaannya firman Tuhan. Orang yang lahir baru kesukaannya berdoa. Orang yang lahir baru kesukaannya memuji, menyembah Tuhan. Jadi malam hari ini, jika semalam kau sudah lahir baru, mari pelihara anugerah Tuhan. Anugerah yang sudah dikasih Tuhan. Engkau menjadi warga negara sorga. Warisan yang diberikan Tuhan kepadamu jauh lebih berharga dari warisan yang diberikan dunia ini. Amin. Jadi malam hari ini Mama sudah terangkan bagaimana tindakan seseorang yang sudah lahir baru. Bagaimana seseorang yang sudah bertobat, berubah, berpindah 180 derajat. Balik berbalik. Jika kau dulu malas, setelah bertobat kau menjadi orang rajin. Malam hari ini firman Tuhan yang luar biasa sudah kita dengar. Semoga besok kita belajar tentang baptisan supaya si Jesaya Jurunatore bisa dibaptis selam. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab malam hari ini Kau sudah mengasih tahu Tuhan rahasia firman-Mu bagi hidup kami. Setelah kami lahir baru, Engkau suka kami bertumbuh Tuhan. Engkau suka kami bisa mengajari lebih banyak lagi kepada orang lain supaya orang lain bisa juga bertobat dan lahir baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah lahir baru Jesaya ini dimeteraikan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kalau sebentar lagi Tuhan Yesus datang, Yesaya, Mama Ies sampai ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Tuhan berlaku. Kasih setia Allah menyertai kami. Hidup kami akan Tuhan tolong dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, karena kami sudah mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu.